Hai semuanya, ketika kita bergaul, kita harus berhati-hati dengan siapa kita bergaul. Ada teman-teman yang membawa pengaruh yang positif membangun kita. Tetapi ada juga orang-orang yang bisa membawa pengaruh negatif, menebarkan racun. Orang-orang inilah yang kita sebut sebagai toxic person, orang-orang yang beracun. Kita bisa melihat contohnya dalam Alkitab, Kejadian pasal 27 ayat 36. Kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub karena ia telah 2 kali menipu aku? Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Lalu katanya, apakah Bapak tidak punya berkat lain bagiku? Esau sudah jual hak kesulungannya kepada Yakub ketika dia beli semangkok kacang merah masakannya Yakub. Yakub gak pernah menipu Esau. Yakub tuh menjual sesuatu dan dia berkata harganya hak kesulunganmu. Kenapa? Karena Yakub sangat menginginkan berkat Tuhan di balik hak kesulungan itu. Ya. Nah, Esau sendirilah yang menganggap remeh, memandang rendah hak kesulungan. Hak kesulungan itu isinya apa sih? Panggilan kenabian, jabatan raja, harta kekayaan. Esau sudah tahu. Tapi dia toh demi kesenangan sementara, dia buang hak kesulungan itu. Detik transaksi terjadi, Yakub yang berhak. Nah, bertahun-tahun berlalu, Isa ayahnya panggil, nak Esau kemari, cari binatang buruan kesukaan ayah, masak jadi masakan favorit. Lalu ayah makan, kemudian ayah akan berikan warisan kepadamu. Esau lah yang menipu ayahnya dan mencoba menipu adiknya. Wah, kebetulan nih, adik nggak tahu, ayah nggak tahu, dia cepat-cepat pergi berburu. Tapi adiknya lebih pintar. Dia dapat informasi dari salah seorang pegawai ayahnya. Adiknya berusaha keras. Loh, ini kan hak kesulungan kan sudah punyaku. Kok kakak ini kok nggak terus terang sama ayah? Dia ngobrol-ngobrol dengan ibunya. Ibunya menyarankan dia pura-pura jadi kakaknya. Pakai pakaian kakaknya, pakai tangannya itu kan licin supaya berbulu dibalut dengan kulit domba. Karena papanya buta, ya dia datang kepada ayahnya. Dan singkat cerita, pembagian warisan dilakukan. Penumpangan tangan itu untuk memberikan warisan jatuh ke Yakub. Nah, ketika Esau pulang, dia marah. Dia berkata kepada ayahnya apa? Ya, kan tepat namanya Yakub. Dia 2 kali menipu aku. Yakub gak pernah menipu Esau. Justru Esau yang berusaha menipu Yakub. Terus dikatakan hak kesulunganku telah dirampasnya. Yakub gak pernah merampas. Sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Kenapa Esau mengatakan demikian? Karena papanya gak ngerti kan. Papanya malah berkata begini, adikmu telah datang dan merampas berkat yang untukmu itu. Nah, ketidaktahuan Ishak ini tadi memicu Esau demikian. Dia bukannya menceritakan yang benar kepada ayahnya, tapi dia menceritakan hal yang buruk. Tanpa disadari, apa yang dikatakan Esau ini bisa meracuni pikiran Ishak ayahnya. Dan kita tahu ya nantinya, toxic person seperti Esau ini nggak akan meracuni dirinya sendiri. Nggak akan cuma berhenti pada ayahnya. Kita tahu bangsa Edom, keturunan Esau, turun-temurun membenci bangsa Israel, keturunan Yakub. Esau dan Yakub akhirnya hubungannya dipulihkan. Tapi racun yang terlanjur disebar oleh Esau kepada anak cucunya itu tidak hilang ya dalam puluhan bahkan ratusan generasi. Saudara sekalian, ada banyak racun mematikan di dunia ini, membunuh manusia dalam sekejap. Tapi korbannya ya cuma orang-orang itu aja. Tapi orang-orang yang beracun bisa merusak bukan hanya 1 orang, tapi puluhan bahkan ratusan generasi bisa rusak, bisa hancur gara-gara perkataan mereka. Jadi hikmah apa yang kita bisa petik di sini? Yang pertama, hati-hati dengan orang yang beracun. Tanpa disadari, mereka bisa menanamkan sebuah kebencian kepada orang lain dalam diri kita. Tanpa sadar kita bisa benci orang itu. Padahal kita hanya dengar orang itu begini begitu dari toxic person ini tadi. Hati-hati. Kita memperlakukan seseorang dengan buruk hanya gara-gara perkataan si orang beracun ini tadi. Hati-hati dengan siapa kita bergaul. Yang kedua, jangan pernah menjadi toxic person. Tanpa sadar, perkataan kita juga bisa meracuni orang lain. Hati-hati dengan hal itu. Karena setiap orang harus mempertanggungjawabkan perkataannya pada hari penghakiman di hadapan Allah. Hati-hati, jangan terpengaruh dengan toxic person dan jangan jadi toxic person. Tuhan memberkati.